Kegiatan pramuka di sekolah terkesan asal-asalan. Kurikulum 2013 telah menjadikan kegiatan pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib. Dalam Permendikbud nomor 81A tahun 2013 dijelaskan bahwa ekstrakurikuler wajib itu adalah ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh semua peserta didik. Artinya, semua siswa sejak dari SD atau MI sampai ke SMA atau MA dan SMK wajib mengikuti kegiatan kepramukaan. Sama halnya dengan kegiatan intrakurikuler atau mata pelajaran lainnya. Nah, sampai sekarang tahun 2023 ini dan telah diberlakukannya kurikulum merdeka, aturan itu tidak diubah. Artinya, kegiatan pramuka masih tetap menjadi ekstrakurikuler wajib. Dengan ditetapkannya gerakan pramuka, kegiatan pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib, maka otomatis setiap gudep atau setiap gugus depan di satuan pendidikan, di sekolah ataupun di madrasah akan mendapatkan banyak tambahan anggota baru. Istilah kerennya booming anggota pramuka. Sekilas, adanya booming anggota pramuka ini adalah hal yang menggembirakan. Tetapi, jika diacu ke Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, terutama ke Pasal 7 dan Pasal 14, kelihatannya kegiatan pramuka di sekolah saat ini boleh dikatakan asal-asalan. Karena pelaksanaannya tidak sesuai atau belum sesuai dengan amanat undang-undang tersebut. Dalam pasal 7 dijelaskan bahwa pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan metode interaktif dan progresif. Salah satu atau beberapa ciri dari metode interaktif dan progresif itu adalah bahwa kegiatan pramuka ditandai dengan belajar sambil melakukan. Kemudian belajarnya berkelompok. Kegiatan belajarnya menekankan pada kerjasama. Kegiatan kepramukaan dilaksanakan di alam terbuka. Untuk melakukan evaluasinya diberikan tanda kecakapan. Dan pelaksanaan kegiatannya terpisah antara anggota putra dengan anggota putri. Sementara pada pasal 14 dinyatakan bahwa tenaga pendidik pada kegiatan pada gerakan pramuka itu terdiri dari pembina, ada pelatih, ada pamong, ada yang sebutannya instruktur yang memenuhi persyaratan standar. Jadi semua pembina, semua pelatih, pamong dan instruktur itu harus memenuhi persyaratan standar. Nah, dengan ledakan atau booming anggota pramuka di satuan pendidikan atau di satu gugus depan, tentu membutuhkan banyak hal, terutama tenaga pendidiknya, membutuhkan banyak pelatih, juga membutuhkan dana, membutuhkan sarana yang harus disesuaikan dengan jumlah anggotanya. Jumlah anggota yang sangat banyak ini juga membutuhkan tenaga pendidik yang cukup banyak, tenaga yang memenuhi standar. Nah, tenaga yang memenuhi standar itu antara lain tentu sudah dibuktikan dengan
sudah lulus atau mengikuti apa yang disebut dengan kursus mahir dasar atau KMD. Bisa juga dilanjutkan dengan kursus mahir lanjutan atau KML. Nah, disinilah permasalahan utamanya saat ini. Jumlah tenaga pendidik yang memenuhi persyaratan standar nyaris tidak ada penambahan. Malah berkurang secara alami. Misalnya ada pelatih-pelatih yang sudah purna bakti, yang sudah pensiun, atau pelatih yang tidak aktif lagi. Kegiatan kursus mahir dasar atau KMD sudah jarang dilaksanakan. Akibatnya, apa yang kita temukan sekarang adalah kegiatan pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib diberikan oleh tenaga pendidik yang tidak memenuhi persyaratan standar. Nah, jika kegiatan pramuka diberikan oleh tenaga pendidik yang tidak memenuhi persyaratan standar atau tenaga pendidik apa adanya saja, tentu metode dan teknik pembelajarannya tidak sesuai dengan amanat undang-undang tadi. Kenyataan di sekolah, tadi beberapa madrasah yang terpantau saat ini, kegiatan kepramukaan kebanyakan dilaksanakan di dalam kelas. Mirip dengan kegiatan intrakurikuler. Nah, kalau di dalam kelas itu digabung juga antara anggota putra dengan anggota putri. Nah, apakah ini tidak menunjukkan kegiatan ini asal-asalan saja? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 itu tentang gerakan pramuka, bahwa gerakan pramuka ini merupakan wewenang dari Kemenpora. Ketika pramuka dijadikan kegiatan ekstrakurikuler wajib di sekolah atau madrasah, tentu muncul pertanyaan, apakah Kemenpora, bisa juga jajarannya ke bawah dengan Kuarnas, Kuarda, dan Kuarcap, sudah diikut sertakan. Misalnya, dalam pengadaan pelatih yang memenuhi standar tersebut. Jika pelatih sudah tersedia, misalnya, tentu juga banyak hal teknis yang harus dibicarakan. Bagaimana kurikulumnya, bagaimana pembayaran honornya, bagaimana pengadaan sarana dan prasarananya, dan lain-lain. Dan banyak masalah teknis lain yang perlu ditindaklanjuti. Nah, berdasarkan uraian-uraian tadi, setelah 10 tahun gerakan pramuka dijadikan ekstrakurikuler wajib, saya kira sudah saatnya pula Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan evaluasi, melakukan penilaian kembali tentang keberadaan pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah. Jika perlu ya duduk semeja dengan Kemenpora yang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 adalah kementerian yang bertugas mengelola gerakan pramuka. Dengan penilaian atau evaluasi tersebut, kita berharap pertanyaan apakah pramuka masih akan dijadikan ekstrakurikuler wajib di sekolah dan madrasah, atau ya kembali dijadikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Terserah kepada yang berwenang mengambil kebijakan.